na ulah Zulhijjah, pamulan na ulah Muharram. Nanti saya tidak tahu kalender itu kayaknya tanggal 30 ya. Kalender kayaknya tanggal 30. Pas 1 Muharram itu masuk, kemudian sebelumnya itu kita puasa, dan pas 1 Muharram puasa. Sebenarnya mereka tahu penderita karena membaca beberapa kitab dan riwayat di ulama-ulama ahli risalah, ahli sejarah itu menganggap bahwa sebenarnya 10 Zulhijjah dikenal dengan hari Asyura. Itu kita diperintahkan 2 hal. Yang pertama memberi makan, bersedekah, dan yang kedua berpuasa. Di 10-nya juga. Apakah ada sana nabita maka dana nigi tahu mapandre pada 10 Muharram, memberi makan pada 10 Muharram, seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini tuh ampai tahu mapecak mana ngokoro. Magi na pecak. Sebenarnya itu pecak modal aja deh. Itu kalau kucidi golek celak 2 batu warna setengah liter model kena, kemudian dimasak buat dinandre 10 to itu dia capu. Jadi sebenarnya tujuannya korobik kuicaranan atau masih sedekah. Nene suruki mapeja, isuruki masih sedekah. Iya di tahu deh eta mampu peca na taki buat cek dek modalana na di tapandre tahu sama kiro. Iya ditosogi aja tak peca. Ada ditosogi itu patu kecucur kesiasi. Agak lalu peca pitun rupa tuh. Woi lo di malah kalau padahal sebenarnya kan ada hadis. Makanan yang bercampur 5 macam itu jangan dimakan karena itu sudah beracun. Nah pitun rupa ini itu merasa maliwang. Jadi sebenarnya itu saya pernah dapat penjelasannya guru tak makan maki jenai. Iya pitun rupa kan kisahnya Nabi Nuh. Waktu nama lopi isuruh pendre andre makanan yang kesina itu kan 7 macam. Iya waktu nama telalino kena tsunami dahsyat itu, dan itu 10 Muharram baru airnya surut. Iya waktu na 10 Muharram noi pole lopina na iya andre na kace de mana mani. Na sebab melo ni capurang. Namanya gawawan na melo na padre. Dia berdoa, ya Allah cukupkan. Makanan ini tinggal sedikit. Turun perintah melalui malaikat. Maka dah pasi pulungnya tu gagai munasui tari mega wena supaya kena inandre tawe. Ia nangka gagai nasu na mega wena macipeca. Magi na pitun rupa na sabaya metomiro andre na punai. Kan begitu. Itu ampai pitun rupa. Iyo po ini sogi ki telah sapaloka. Jadi sebenarnya begini, tapi orang tua dulu itu tinggi sekali tapaulnya. Nah sama memang Aisyah makada anna Nabi SAW yuhibut tapaul. Iro Nabi tanah pujilada masa sanungannya. Cuma itu sanungannya bahaya. Nah sabab mak beli boleh si bamak pak duai. Salendri kamaki. Iya kalau sanungan dibolehkan. Sanungan sebenarnya itu kan tapaul dalam bahasa Arab. Ya kumakaraki tapaul betongan na aminasang risi dia aga-aga na wadi papole pak doangan rilalan na akatana si dia ata makiro. Jadi tapi kan rimangolo ko pong Allah Ta'ala, dan orang tua dulu itu kan angka 7 tuh makanya pecah pitun rupa magina angka 7 ya kung kadina pitu-pitu katu biasa nomor di pitu-pitu lai rakkootan apa paritasa maka danala indo di maka dana capu dina kung kamu iro manasa di ini tapi lagi-lagi kalau kita buka kitab ulama hikmah ternyata memang betul Pak, angka 7 itu bukan angka sembarang. Anggota sujud itu 7, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, tawaf itu 7 putaran, sa'i juga demikian.
Coba kira. Dalam satu pekan itu ada 7 hari. Rakaat sholat itu 17. Di situ ada angka 7. Jadi tanya istilahnya zikir pun demikian. Ada zikir yang 77 itu. Tapi dia bahas ya. Wali juga kan, wali itu yang nasang itu. Semua kan ada yang angka 7 ini sebenarnya istimewa. Saya pernah baca dalam satu kitab, pernah saya baca dan sering saya lakukan. Ya kalau Kak Joka biasa, saya bawa uang itu kalau bukan 700.000, 777.000. Biasa begitu. Dan saya pernah baca Pak, bahwa hal seperti itu kalau niatnya karena angka ini disukai oleh Allah, karena Allah memilih angka itu secara istimewa, maka kita memilih karena sebenarnya bertawassul kepada Allah. Intinya itu tawassul dengan angka itu. Maka Allah Ta'ala lagi pilih angka 7. Saya memilih itu karena cinta saya kepada Allah, maka itu dibolehkan. Tapi aja tak kena iya itu pasal lama kayak wah masalah itu. Nah ini. Jadi mah bedana. Saya lebih spesifik lagi. Sebenarnya begini. Dalam satu pekan kan angka cidi di Jumat tuh. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Dalam 24 jam angka tahu betul ketu. Nah bagi-bagi itu Allah Ta'ala waktuna. Jadi ada waktu pagi dan petang. Jadi ya kok pagi sesudah sholat subuh itu sampai selesai waktu duha. Ada yang mengatakan sampai masuknya waktu duha. Makanya sholat subuh itu sebenarnya istimewa. Nah paciuman itu matu sikir di waktu subuh itu istimewa. Berhubungan badan itu di waktu subuh itu istimewa bagi orang yang sudah berkeluarga, ya. Ini makanya komelo kijajia ngawija-wija maturu ko gamay dita suruh lo masih kalau pesantren, lo masih kalau pesantren takibua iolona atau imunri na subuh ya kumun rodare makun rayo ko tu pasti anak kita itu kuat imannya, ya. Ya kong kanana ya kibua imun rinesa ay madar itu yang terlalu pesantren yolo letu boleh na pangantaran. Dua waktu itu yang bagus, sebelum atau sesudah subuh, si bawa sesudah sholat duhur, itu waktu paling bagus. Kenapa sudah sholat duhur itu bagus? Di situ ada hadis yang isyarat menurut ulama kita. Kalau dalam kitab itu dia kaji begini, maka dia minta ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Jadi ya komeko tama kamarak na indo ambo muko asoy, ketuk pintunya. Kenapa diperintahkan untuk mengetuk pintu? Itu isyarat. Cuma banyak orang tidak menangkap isyarat ini. Jadi sesudah duhur itu bagus. Makanya Guruta Profesor Dr. Nasaruddin, Guruta Profesor Dr. Quraisy Shihab, ketika Ketua Tanfizia Kabupaten Bone yang Profesor Ribudin ya, iya, Ketua Tanfizia itu pengantin baru, langsung Pak Prof. Quraisy Shihab itu napodang, maka dah ia komelo ko bija-bijamu kuat agamanya. Ia waktu munri berhubungan sebelum atau sesudah sholat subuh atau sesudah sholat duhur. Itu pesan beliau. Dan saya diberitahu langsung ketika ke Bone. Makanya untuk yang belum menikah, ini modal. Tuh, modal. Yang sudah menikah ya sabar lagi. Sudah lewat tuh. Atau tepak bayi ini bapaknya lagi. Iya. Kemudian angka waktu kutu babu iolona subuh sedelada 10 menit. Di dalam Al-Quran disebut dengan kalimat zahra. Wabil azhari hum yastaghfirun. Itu ayat. Makanya situngan angka tu batu pong Allah Ta'ala mematumin lauki istighfar.
Jadi nigi tahu istighfar okor waktu pasti na terima pong Allah Ta'ala, tidak pernah ditolak. Iya ko melo ki istighfar dewa kada melo ki toba, karena taubat dengan istighfar itu beda. Aja tempat pada padai pamega tahu kada toba anak kada toba kada piko bateta toba kada astagfirullah tanya toba itu istighfar mesana. Taubat itu bahasa Arab taba ya tubuh taubatan kembali ya ko istighfar itu istighfara menutup kasih salah ya sengi toba makoe macam lelengi makoe ada jalan ke kiri ada jalan ke kanan kemudian kita ada di sini jalan baru kita belok kiri ternyata jalan kiri ini salah ya sengi taubat torewa lo kendo kiona ta salah torewa lo koron rota lese na payulal malampue ayana ria sa taubat itu yang piya sengi taubat termenung lain naman away manang iya malay sandala na yano iya malay dinalaki ko kumatinro kapesa kanton igaraman niya ro iya ko ingaran ni kasalahata makadani epong adang pengikae napay baca astagfirullahalazim kabeda ya sengi taubat torewa mengaku ya sengi istighfar ilawi na tutu idosay kan begitu. Jadi aja tak ada asosumuka taubat ustaz tapi kubati tak ada astagfirullah dia taubat san itu istighfar mi magi na mesti yang ingat kesalahannya. Contohnya begini, saya ambil analogi sederhana supaya gampang kita paham. Iro anak sebentar. Iro anak sekolah, taruhlah anak pesantren. Ia ko makarepak jendela, tapi irisa makadalena repak jendela. Misalnya dilihat di CCTV, oh alena makarepak jendela. Iro nanae, yoli mangolok ko ini, napai tanai, musa kasalamu. Padahal irisan ni kadalena repak jendela cuma melo mites maka mengaku moga nangakui ka maka we iya aja itu na repak jendela pak tada pengi ka iya na roko maka daya repak iya na tiasa taubat nangakui ni maka da salah ka jadi rupung Allah Ta'ala nisa dosa ata nisa to maka nama dosai tapi iya rupung Allah Ta'ala melo iko mengaku ki jadi tagakui ni kasalahata nasabaya ko tagakui ni kasalahata tapakaryawan ni aleta kiro na pong Allah Ta'ala dan itulah yang dirindukan oleh Allah yan ito inna Allah yuhibbut tawabina napuji pong Allah Ta'ala taumalali siya toba apa ini sa pong Allah Ta'ala kada salah si matu jaya madosa si matu jaya makanya kaya sa dosa langganan iya ada itu. Tidaklah seorang hamba kecuali dia memiliki satu dosa yang dia taubatkan terus menerus dan dia tetap lakukan terus menerus.